kehadiran Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan tepuk tangan. NTT prestasi emas. Terima kasih. Shalom, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penjabat Wali Kota Kupang, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktur PT Charson Timeline Estate yang kami cintai dan kami banggakan, para peserta atau para atlet PON Kebanggaan Nusa Tenggara Timur, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan kami kasih. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaannya bagi kita semua, sehingga kita hadir dan berkumpul di Taman Bolivar, Perumahan Gamstone Regency, Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Ala, Kota Kupang, untuk kita sama-sama mengikuti acara penyerahan bonus rumah bagi para atlet peraih medali emas, para medali pada Pekan Olahraga ke-22 tahun 2021 dan Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-16 tahun 2021 yang dilaksanakan di Papua. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya kita ikuti bersama laporan singkat oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Ibu Dr. Anda Hilda Gadis Priasiran, disilakan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, penjabat Wali Kota Kupang, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktur Gamestone Regency, Ketua NPC Provinsi Nusa Tenggara Timur, para Ketua Provinsi Cabang Olahraga peserta PON ke-20 tahun 2021, para pelatih dan atlet peserta PON ke-20 tahun 2021 dan Pekan Paralimpik Nasional ke-16 tahun 2021 Papua. Rekan-rekan wartawan yang hadir, singkatnya seluruh hadirin yang saya hormati. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam olahraga. Jaya. NTT. Bangkit. NTT. Sejahtera. Prestasi. Emas. Terima kasih. Pada kesempatan ini, pertama-tama kami mohon dengan rendah hati Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, izinkan saya untuk membacakan atlet penerima bonus asal Provinsi Nusa Tenggara Timur pada PON ke-20 tahun 2021 dan Pekan Paralimpik Nasional ke-16 tahun 2021 di Papua yang telah ditetapkan dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2022 sebagai berikut. 1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 29/HK/2022 tentang penghargaan kepada atlet peraih medali asal Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2021 Papua. Kedua, keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor
280/Kep/MHK/2022 tentang pemberian penghargaan kepada atlet peraih medali ASER Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pekan Paralimpik Nasional ke-16 tahun 2021 Papua. 1 Romawi, data peraih medali pada PON ke-20 tahun 2021 Papua. Terdapat 44 atlet peraih medali, baik secara perorangan, berpasangan maupun bergu, mempersembahkan sebanyak 24 medali, terdiri dari 5 emas, 10 perak, 5 perunggu, dengan rincian sebagai berikut. A. 5 medali emas dipersembahkan oleh 1. Susanti Dapataka, atlet Muay Thai. 2. Yosef Amormeus, atlet tarung derajat. 3. Jenny Elvis Kause, atlet pencak silat. 4. Lasim Jati, atlet Kempo. 5. Dionysius Haramli dan Justino Elmaser, atlet Kempo. Silakan duduk. B. 10 medali perak dipersembahkan. 1. Siska, atlet Kempo. 2. Randaka Minfini dan Dewinda V. Pinis. 3. Arif Heri Purwanto dan Randaka Minfini, atlet Kempo. 3. Fitri D. Raja Huki dan Inki D. Pinis, atlet Kempo. 5. Romana Claudia Kensibala dan Dewinda V. Pinis, atlet Kempo. 6. Danieta E. Belafira dan Laura Ineke Daka Moli, atlet Kempo. 7. Angelina Niis, atlet tinju. 8. Erniati Ngongo, atlet tinju. 9. Mario Blasius Kali, atlet tinju. 10. Kriket adalah ada 14 orang. Saya akan membacakan. 1. Rogerio Maxitoda, Kelivianus Yovan Sila, David Lagorus Serijala, Happy Firiana Nabuasa, Omri M. Sombu, Patricius Ola, Laurentius Tokan, Presley Aaron Manaha, Simon Petrus Mou, Valen Yomarto Nenometa, Christian Toda, Yando Seran, Petrus Franco Kepitan, Christophorus Nonokoba. Terima kasih untuk yang atlet peraih medali perunggu. C. 9 medali perunggu. 1. Aldiani Deni dan Dionysius Ramli dari Kempo. 2. Andri Sandriani Sobo, Deviar Matius To, Fernando M. Are Bala dan Rizal G.A. Sobo, atlet Kempo. 3. Muhammad Sakti Prasong, pencak silat. 4. Ronaldo Neno, pencak silat. 5. Lukimira Augusto Hari, tinju. Yudit Elizabeth Maunino, tinju. Afriana Pajot, atletik. Matius Wuli, atletik. Juliana Ina Umudewa dari cabang olahraga Wusu. Terima kasih. Angkor Mawai 2, data atlet peraih medali pada Pekan Paralimpik Nasional ke-16 tahun 2021 Papua. Terdapat 18 atlet peraih medali, baik perorangan maupun berpasangan, mempersembahkan sebanyak 30 medali, terdiri dari 5 emas, 13 perak, 12 perunggu. Dengan rincian
5 emas. 1. Lexi Kase. 2. Alvin Nomleni. 3. Marini Natonis. 4. Alvin Nomleni. Aristo Sakan. Eni Misa. Mateo Selan. Ini adalah nomor 4x400 meter estafet putra. 5. Wilfried F. Mene. Cabang olahraga hanya satu saja yang diikuti oleh atlet dari Nusa Tenggara Timur pada pekan Paralimpik Nasional adalah cabang olahraga atletik. Silakan duduk. B. 13 peraih medali perak. 1. Marcelina B. Falo. Marcelina B. Falo mempersembahkan 3 medali, yaitu di nomor 200, 400, dan lompat jauh. 4. Juna Tamonov. 5. Petrus Alupan. 6. Petrus Alupan, itu nomor 400 dan 200 meter. 7. Marini Natonis. 8. Alfi Nomleni. 9. Yeremias Babis. 10. Stefani Riti. 11. Yosefina Abi. 12. Erson Tamonov. 13. Stefani Maimani. Terima kasih. C. 12 medali perunggu dipersembahkan Lexi Kase. Lexi Kase ini 2 nomor di 500 dan 1500 dan 800 meter. 3. Yosefina Abi. 4. Stefania Riti. Petrus K. Alupan. 7. Yunita Dimurehe. 8. Yunita Dimurehe. Itu mempersembahkan 2 medali di perunggu, yaitu 200 meter putri dan 100 meter. 9. Yeremias Babis. 10. Christoforus Rengo. 11. Christoforus Rengo, itu di nomor 400 dan tolak peluru. 12. Anggraini Kalelena. Terima kasih. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Gubernur memberikan sambutan sekaligus menyerahkan bonus rumah secara simbolis kepada para atlet peraih medali asal Provinsi Nusa Tenggara Timur pada PON ke-20 tahun 2021 dan Pekan Paralimpik Nasional ke-16 tahun 2021 Papua. 20 tahun 2021. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam olahraga. Jaya. NTT. Bangkit. NTT. Sejahtera. Prestasi. Emas. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus menyerahkan secara simbolis penyerahan bonus rumah kepada para atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2021 dan Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-16 tahun 2021 di Papua. Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati, Forkompimda, penjabat, Wali Kota Kupang, para pimpinan OPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluruh atlet. Yang paling bahagia di sini ya kamulah dapat hadiah. Kami ini datang hanya untuk pelengkap penderita aja. Tadi bisik-bisik, itu kalau dapat medali 2 dapat 2 rumah ya? Oh 1 juga.
Oh, saya pikir kalau dua rumah, tiga rumah, bangkrut lah itu provinsi. Ya, kita terus untuk membangun ya, khusus untuk bidang olahraga kan kita lihat ini sebuah prestasi, dan prestasi itu bisa diberikan apresiasi dalam berbagai bentuk. Dan hari ini kita bisa kolaborasi. Ini bukan saja atletnya dapat hadiah, tapi sekalian pengusahanya pun dapat hadiah. Ya. Jadi tadi sebut itu MC-nya sampai bahasa Inggris semua. Charsom timeline, Timorland jadi timeline, saya bilang ya, emang ini bahasa. Gara-gara Charson ini kita time semua ini. Timor pun sudah jadi time nih. Memang ini berat. Saya tanya ini Charson ini apa? Charles and Son, woi. Pantas lu udah bahasa Inggris dicampur sama kayak saya punya MC pun begitu, Timorland jadi timeline semua. Ini memang sudah luar biasa lah NTT ini. Suruh bahasa Inggris semua barang bahasa Inggris semua dibikin bahasa Inggris semua. Jadi saya pikir ini bagus juga lah. Kenapa saya sebut kolaborasi dan untung juga? Karena ini tempat yang nantinya para atlet di sini menjadi kampung atlet. Ini semua atlet-atlet di sini lama-lama semuanya hebat di sini tempatnya. Tanah ini yang dulunya mungkin harganya tidak ada, gara-gara atlet naik harga dia. Jadi yang diuntungkan pertama atlet, kedua pengusaha, ya kan pemerintah yang kebagian gigi jari ini. Dan sebenarnya ini dibuat untuk patung terima kasih kepada para atlet. Patungnya besar, kita mesti suruh tugas begini. Gara-gara atlet tanah ini sangat mempunyai harga yang luar biasa. Gitu Pak Bobi, bisa tidak itu? Begitu. Bikin beberapa itu patungnya, patung atlet. Mukanya bisa muka Eduna Bonome, bisa macam-macam lah. Jadi ada atlet dari Paralimpik, ada atlet. Jadi kita bisa buat itu dengan baik. Pesan di situ kan bagus. Jadi orang bisa menjadi destinasi pariwisata juga, Pak Bobi. Ini kampung atlet. Pesannya bahwa gara-gara atlet tanah ini naik harga, gitu. Itu pesannya bagus begitu. Kita lihat bahwa tempat ini, saya yakin 10-15 tahun akan datang, tempat ini akan maju luar biasa. Dan saya tidak kasih pesan bahwa kalian bagaimana, tapi ya pasti bahwa ini dengan kehadiran para atlet di sini punya rumah, di sini harus disiapkan, ada restoran yang baik di sini. Jadi pengembang juga bikin yang baik di sini, restoran yang baik itu tidak harus mahal. Kita kalau pergi di Jogja makan sampai kenyang betul-betul 10 orang bayar paling 60.000. Itu kan restorannya bagus. Nah ini kita itu jangan identik bahwa barang yang bagus itu harus mahal, kan tidak juga. Karena itu saya harapkan kehadiran kita di sini, lihat tempatnya dibandingkan yang saya datang pertama tadi, saya lihat wah ini ada tanda-tanda kehidupan sudah ada. Beberapa tahun yang saya datang untuk menyerahkan rumah buat atlet di sini, saya lihat itu seperti jin buang anak. Nah, tapi sekarang sudah ada tanda-tanda kehidupan di sini. Berarti tanda-tanda berarti pengusahanya pun mulai ada tambah-tambah kehidupan juga. Jadi saya harapkan pohonnya mulai tanam banyak di sana, pohon kelor gitu. Semua atlet ini harus di depan rumah tanam kelor. Pesannya bahwa rumah ini tidak kekurangan protein. Nah, pesannya begitu. Kalau kita pergi di Amerika, di negara bagian Honolulu, itu kalau lihat ada pohon kelor, itu tandanya itu pasti yang punya rumahnya orang Filipina. Nah, kita tanya orang Filipina, kenapa kamu tanam kelor depan rumah? Nah, pesan dia bilang, kami orang Filipina, bila ada kelor moringa di depan rumah, maka kami kasih pesan kepada siapapun yang lewat lihat rumah itu, rumah ini tidak kekurangan protein. Nah, itu begitu maksudnya. Jadi orang-orang yang tidak ada kelor di rumah, itu tandanya kurang protein. Kalau lihat rumah gubernur di Kupang sini, lihat pasti kelor. Di Jakarta juga ada kelor. Tandanya kalau orang lewat, tanda bahwa rumah ini tidak kekurangan protein. Jadi itu pesan filosofinya itu. Jadi kalau itu rumah kelornya banyak, kalau stunting itu rumah itu tidak pernah kurang protein, hanya otak yang kurang. Nah, itu pasti begitu. Jadi makanya proteinnya banyak, otaknya tidak ada, karena tidak makan rupanya.
Karena itu saya mendorong agar hal-hal seperti ini kita dapat lakukan. Tapi halaman-halaman begini ada parkirnya, ada pohon kelor 3-4 pohon berdiri di sana, gitu. Jadi dorong gitu. Yang tidak bilang sama dia, kalau besok-besok tidak maka pagarnya ditutup tinggi, tidak boleh masuk lagi. Nah, pengembang datang, kalau kamu tidak tanam kelor nanti dibangun apa namanya itu tembok menutup untuk tidak bisa terlihat lagi. Jadi kita dorong ini. Kekurangan kita di Nusa Tenggara Timur adalah kita tidak tertarik untuk menanam pohon. Jadi banyak sekali gersang. Musim begini harusnya kesempatan kita tanam pohon. Dan pohon kelor itu satu kali tanam 60 tahun. Kalau kamu tidak mau makan, jual saja. 1 kilo 5.000 rupiah. Bagus kalau kali punya pohon kelor 10 di situ, kalau bisa dapat daunnya ditimbang 1 kilo, kamu bisa dapat itu 2 kilo saja udah bisa beli beras untuk makan 1 hari, 2 hari. Jadi kita punya masyarakat Nusa Tenggara Timur itu antara otak, hati dan keberaniannya itu tidak pernah sambung. Jadi sudah bagus di atlet, sudah bagus jadi kadis. Tapi kalau gubernurnya omong kelor terus, di rumahnya pun dia pulang rumah sambil santai-santai, tidak ada 1 kelor pun tumbuh di sana. Nah itu artinya antara hati dan kepala tidak sambung. Bayangkan di dunia aja dia tidak bisa tanam kelor menguntungkan buat dirinya dilakukan, mah dia mau masuk surga dari mana? Itu sudah pasti neraka itu orang itu mana? Yang jelas-jelas untung buat dia aja dia tidak kerja, udah. Gubernurnya bilang tanam kelor utuh buat kamu, 1 protein tinggi, 2 kalau tidak mau makan jual, itu pun dia tidak mau. Bagaimana surga yang tidak terlihat sana dia mau bikin? Udah pasti tidak terlihat. Orang mana mau bikin itu? Karena itu saya mendorong terus. Mungkin kalau umpama dengar gubernur main omong kelor-kelor, ini bagus. Supaya satu, kamu terlihat hijau di depan rumah kamu. Orang kalau lihatnya gersang itu emosinya cepat naik. Tapi kalau lihat hijau, coba aja kalau istri marah-marah kita bawa pergi lihat barang-barang hijau dulu. Nanti lama-lama dia turun diam-diam. Ya, besok jam begitu lagi Bapak ya. Ya, karena hijau, lihat air, hijau, lautnya indah begitu. Itu sesuatu yang menurunkan stres. Tapi kalau lihat kering, kerontang, muka asap segala macam itu stres cepat itu. Kita lihat saja, begitu kita lihat darah tinggi langsung naik gitu. Itu tensi harus siap di rumah, takutnya kena stroke itu. Karena itu saya mendorong agar developer, ya Pak Bobi, ya gini-gini ini pohon itu harus disiapkan. Pohon ini nggak mahal, tanam pohon tidak mahal. Apalagi kelor, kalau pusing-pusing tanam kelor. Kelor itu steak saja hidup. Sudah kayak umbi-umbian dia. Jadi steak saja hidup, tidak perlu. Dan satu-satu tanaman yang tidak tunggu untuk dia berbuah baru dijual. Dia begitu berdaun kita boleh jual. Daunnya dijual, bijinya dijual, kembangnya pun bisa dijual. Bayangkan ini pohon yang luar biasa. Akarnya jangan, kalau dijual banyak mati. Nah, karena itu ada cyanidanya. Cyanidanya ada di dalam, ada sekian persen. Kecuali kamu berniat untuk mematikan pasanganmu, ya silahkan aja. Itu bukan saran saya. Nah, kamu lakukan ya berhubungan dengan polisi lah nanti itu. Tapi karena itu, saya mendorong terus kepada KONI dan seluruh jajaran untuk hal-hal seperti ini. Harus juga disampaikan. Jadi Ketua Umum KONI jangan cuma hanya dengar-dengar lalu pulang juga diam-diam. Ini juga terus dilakukan. Ketua Umum KONI. Ini, ya mesti dorong kepada seluruh pengurus KONI. Coba pengurus KONI yang sudah tanam kelor, angkat tangan. Pengurus KONI hadir di sini. 1, 2, 3, 4 saja, yang lain tidak. Nah, jadi itu harus didorong untuk tanam semua. Itu harus dilakukan supaya bisa menggambarkan semangat bahwa daerah ini atlet yang tidak kekurangan protein. Nah, boleh dulu lahir stunting, tapi sekarang saya penuh dengan protein di tubuh saya. Nah, itu harus begitu. Dan satu-satunya pohon yang diakui di dunia sebagai pohon ajaib. Miracle tree dari WHO. Pohon ajaib. Jadi kita ini harus bangga kalau di depan rumah kita kalau lihat itu pohon apa? Pohon ajaib. Nah, dulu tidak aja Google aja. WHO bilang pohon ini apa? Oh ya betul. Ternyata betul begitu dia Google. Moringa tree juga disebut miracle tree, pohon ajaib. Nah, ini kita harus lakukan itu dengan baik. Dan kelor ini tidak ada haram halal. Semua agama apapun makan ini barang kecuali yang susuk banyak. Ya pakai obat semua itu takut itu. Jadi kalau lu masuk di rumah ini bikin kelor itu bagus. Orang datang ini niat jahat ini. Kalau niat jahat takut tuh makan kelor. Karena kalau dia makan kelor dia punya obat hilang semua.
Nah, jadi kelor itu bagus, jadi siapkan buat kita juga. Jadi kalau datang rumah yang pakai susuk, yang biar supaya lihat laki lihat atau cewek lihat senang, begitu pakai susuk minum keluar semua jatuh semua. Nah, itu dia tuh. Jadi sebenarnya ini kelor ini luar biasa. Kenapa disebut pohon ajaib? Karena apa saja takut. Orang kalau mati susah, biasanya orang tua dulu bilang apa? Taruhlah pohon kelor saja. Lap kebas-kebas itu mati dia cepat. Bayangkan, mati saja orang mau pergi di sana lihat pohon kelor mati cepat. Bayangkan itu pohon itu luar biasa tuh. Karena itu saya terus mendorong karena para developer untuk buka-buka begini, orang masuk dari sana kalau pohon kelor banyak di sana pasti orang gembira, Pak Bobi. Kau bikin jalannya pun tanah saja begitu, tambah pohon kelor kan orang senang. Nah, ini harus mindsetnya harus mindset hijau. Jangan mindset bangun tembok. Kita harus mindset hijau tuh, mindset alam itu harus kita kembalikan. Dan kalau kita lakukan ini dengan baik, saya pastikan daerah-daerah seperti ini akan tumbuh pohon kelor yang banyak, bisa dijual. Atlet-atlet tidak perlu untuk menunggu apa bisa dijual. Kalau kamu tidak jual, tidak mau untuk bikin bubuk ya bikin jualan. Kita bisa ngomong. Ada Kasrem di sini. Nah, Kasrem ini kan pengusaha kelor ini. Betul Kasrem? Nah, Kasrem pengusaha kelor. Ini jangan kelihatan berekamulasi dari TTE sana, tapi ini mengerti seluruh perdagangan internasional terhadap kelor ini mengerti semua. Kita harapkan didorong dengan baik, maka NTT kita harus berusaha di seluruh pelosok lini apapun kita menjadi supply produksi kelor terbesar di Republik ini. Harus. Kalau kita tidak kerja, nanti orang lain kerja. Bayangkan nanti bila satu saat tidak terlalu lama, saya pastikan tidak lewat dari 5 tahun ke depan, kelor adalah harus diharuskan kepada seluruh ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak kurang gizi untuk dikonsumsi. Keharusan. Dan bila itu harus, saya mau tanya, bahan baku dari mana? Siapa yang suplai bahan baku ini? Tidak ada, karena kalian tidak mau tanam. Sementara hari ini kelor 5.000 per kilo basah saja, tidak mau. Coba, kalau tanam kelor 100 pohon di rumah, udah pasti tidak usah pusing hidup rumah tangga tiap bulan, udah aman itu. Nah, tapi kan kita tidak mau, karena ini informasinya tidak jalan. Karena itu saya minta kepada seluruh pengurus cabang olahraga, jangan bicara tentang olahraganya saja, tapi bicara juga tentang bagaimana keberlanjutan dan daya tahan ekonomi rumah tangga atlet. Jadi bukan saja didapat hadiah, tapi rumah tangga atlet itu bisa terjaga dengan baik. Kita lihat bahwa Elias Pikal dulu dapat hadiah banyak kan, tapi hari ini dia setengah mati hidupnya. Mau sakit pun biaya hidupnya setengah mati. Jangan seperti itu. Karena itu harus dibangun. Kita boleh dapat hadiah dari pemerintah, tetapi harus dijaga supaya hidup kita tidak makin hari makin hilang, makin hari makin tidak berarti, tapi makin hari kita maju. Salah satunya adalah menjaga ekonomi rumah tangga kita dengan ada pohon kelor di depan rumah. Jadi nanti dapat bantuan rumah, nanti lihat baik sambil perbaiki di dalam, cari uang pelan-pelan, tapi di depan juga tanam kelor. Pesannya bahwa itu. Jadi kelor itu tidak bisa bikin macam-macam. Bisa bikin kue, bisa bikin semua apapun sekarang itu bisa bikin dari kelor. Pakan ternak bisa kelor, kita semua bisa kita buat dari kelor. Karena itu saya harapkan ini bukan program gubernur. Ini program orang-orang yang mempunyai intelektual cukup. Nah, jadi bukan ini program gubernur NTT, tidak, itu program manusia yang berintelektual. Jadi kalau siapa yang intelek tidak cukup, ya dia tidak ada di situ. Itu pesannya begitu. Jadi karena itu jangan dibalik bahwa ini karena gubernur NTT punya program, ya kita tanam. Nah, saya tiap kali, kami mendukung program gubernur untuk tanam kelor. Oh Ibu tahu, bukan gubernur itu. Itu program bagi manusia yang punya intelektual, peradaban intelektual maju, nah dia tanam kelor di situ. Nah, karena itu saya harapkan ini dapat dipahami kita semua. Jadi kalau pulang yang masih pemalas-pemalas tanam kelor, tanam sudah. Supaya jangan kau hidup susah. Terlihat susah betul, makan susah, apa semua kurang gizi itu. Padahal Tuhan Allah sudah memberikan kita segala sesuatu yang diberikan Nusa Tenggara. Pada seluruh atlet dapat hadiah, jaga baik-baik, rumah itu jangan digade. Khususnya mereka yang judi bola, jangan nanti ujung-ujungnya jual rumah. Nah ini banyak atlet yang dapat hadiah banyak, rumahnya kasih tapi hilang rumahnya. Tanya kenapa hilang rumahnya? Digade. Kenapa digade atau dijual? Ya habis judi online. Nah, ada atlet di sini main judi online tidak? Nah, kalau begini ini pasti ada yang mainin pasti. Ini kalau diam-diam begini. Ada judi online main? Nah, janganlah judi online supaya kita menjaga kehidupan kita supaya berkualitas.
mulai dari atlet terjaga sampai dengan kita tua, nenek-nenek, opa-opa mati tetap terjaga dengan baik. Secara inti yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon untuk kalau umpama ada kata yang salah, ya kalian jangan bawa di hati. Karena memang ya gubernurnya begitu, mulutnya kalian tidak bisa atur. Nanti kalau satu saat lah kalian dapat gubernur ya omong sopan-sopan ya syukur alhamdulillah. Tapi ya saya mendorong kalian semua untuk kita mampu merubah Nusa Tenggara Timur dengan omong yang sedikit eksplisit, ya marah eksplisit. Kalau marah implisit itu orang TT tidak tahu. Monggo mas, sebaiknya jangan begitu. Mana orang Kupang tidak tertarik begitu, main lu mulus sekali terputus. Nah itu orang Kupang tahu itu semua marah itu. Jadi sekali lagi, sekian, terima kasih, shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk kata bertempat dan kami dan hormat Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Siap. Mengundang dan hormat kepada perwakilan penerima atas nama Ino Ramli, atlet PON peraih medali emas cabang olahraga kempo, dan juga Marin Natonis adalah atlet Pekan Paralimpik Nasional peraih medali emas cabang olahraga atletik. Kami mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan juga Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyerahkan kunci rumah kepada atlet kebanggaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah besar betul ini. Mudah-mudahan pakai yang baik ya. Siapa nama kamu? Marina Tonis. Nah, selamat ya. kita berikan tepuk tangan kepada adik Marina Tonis yang telah meraih medali emas. Selanjutnya mohon berkenan Tadi kan gubernur mengatakan bahwa jangan gubernur yang ngomong tidak seorang pintar. Gubernur yang diserahkan aja. Oh, Manggarai oleh tak. terima kasih. Selanjutnya foto bersama. Kami mohon dan hormat Unsur Forum Koordinasi Pimpin Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktur PT Carso.